Halo Bre, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Untuk pertama kalinya nih, gua akan mereview sebuah film dari negara Italia yang berjudul Melissa. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Melissa. Dia mulai merasakan enaknya terangsang saat sedang pubertas. Dia pun mulai mengasah kemampuannya sehingga banyak para buaya yang datang kepadanya. Mau tahu apa aja nih yang dilakukan si Melissa? Yuk langsung aja nih kita gas ke alur ceritanya. Di suatu sore yang cerah, Melissa, sang pemeran utama, sedang asik rebahan di kamar sambil meraba surabi lempitnya yang aduhai. Di sisi lain, ibu dan neneknya lagi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Akhirnya, tanpa dia sadar, ibunya pun datang dan menggerebek Melissa yang sedang klimaks. Hari ini, Melissa diundang untuk berenang di rumah Daniel, anak seorang laki-laki secara diam-diam Melissa sukai. Di sana, sudah banyak teman-teman Daniel yang sedang bermain air. Melissa pun sebenarnya ragu apakah dia ingin bergabung dengan mereka atau tidak. Daniel pun menggoda Melissa yang tidak bisa berenang, Bre. Singkat cerita, tidak butuh waktu lama, Daniel pun mengajak Melissa ke halaman belakang rumahnya. Daniel ini memang seorang anak orang kaya, Bre. Bapaknya insinyur, ditambah lagi Daniel memiliki tampang yang rupawan. Di halaman belakang ini, mereka berdua, Bre. Daniel pun mulai melakukan pendekatan kepada Melissa. Akhirnya, Daniel tanpa basa-basi menyuruh Melissa untuk duduk dan mengenyot permen lollipopnya, Bre. Melissa yang sudah terlanjur suka pun hanya bisa nurut dan menikmati. Waduh, bahaya ini. Melissa sendiri mempunyai sahabat yang bernama Manuela. Namanya sedang bucin, Melissa pun menulis nama Daniel berulang-ulang kali di dalam buku diary-nya, Bre. Melissa lebih dekat bersama neneknya daripada ibunya. Karena ya bisa kita lihat lah, Bre, ibunya Melissa sangatlah sibuk. Ngelontek kali. Perlahan tapi pasti, rasa engas pun mulai muncul di dalam diri Melissa. Tidak sadar, ia pun meringis enak saat sedang bermain panjat-panjatan. Lala. Hal ini pun disadari oleh temannya yang bernama Marco. Rudal balistiknya Marco pun auto tegak. Singkat cerita, Melissa pun menghampiri Daniel yang sedang bermain biliar. Menyadari ada sesuatu yang diinginkan Melissa, Daniel pun mengajak Melissa ke rumahnya yang sedang kosong. Sesampainya di rumah, Daniel pun dengan sangat sopan mengajak Melissa untuk belajar biologi bersama-sama. Benar-benar nih si Daniel. Situasi mulai tidak enak saat ibunya Melissa menaruh neneknya di panti jompo. Melissa pun hanya bisa terdiam dan termenung, walaupun neneknya mencoba menghibur Melissa. Namun, sudah tentu hal itu tidaklah cukup bagi Melissa yang harus berpisah dengan neneknya yang ia cintai. Emang rada-rada nih emaknya.
Sudah tentu keputusan ini membuat hubungan Melisa dan ibunya semakin memburuk. Nah, hal ini ternyata memunculkan suatu hasrat terpendam pada diri Melisa, bre. Dirinya mulai menggoda pria yang dijumpai di sebuah kafe. Dengan santai, ia menunjukkan Manuela bagaimana mudahnya menggoda seorang gadun agar menjadi tegang, bre. Pas udah tegang, malah ditinggal dong. Dasar bodoh. Apa yang Melisa lakukan tadi hanyalah untuk menutupi kesedihan dan kekosongan dirinya karena ditinggal oleh sang nenek yang ia cintai. Makanya bre, pas waktu nenek jenguk si Melisa, seneng banget lah dia ini. Apalagi si nenek bener-bener sayang lah sama cucunya. 180 derajat berbeda sama ibunya. Tiba-tiba, Daniel menelpon Melisa untuk mengajak dirinya belajar biologi lagi. Namun, di saat lagi enak-enak belajar, muncullah temannya Daniel yang bergabung bersama mereka. Awalnya sih, Melisa ini marah. Tapi dengan penjagaan dari Daniel, Melisa pun malah menunjukkan sisi dirinya yang tidak ada satu orang pun tahu. Kalau dirinya sangat ingin menikmati bahkan haus akan permen lollipop. Bahkan, Melisa pun merasa kurang gitu ya. Dia pun mencoba cari teman kencan lewat situs online. Melisa pun merasa dirinya saat ini sedang tersesat dan sangat merasa sendirian. Dan satu-satunya tempat yang membuat Melisa bahagia adalah menghampiri neneknya di panti jompo. Melisa pun mulai tidak peduli dengan sekitar bre. Dia hanya banyak menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik sambil menari di taman. Dan ternyata diam-diam teman sekolahnya si Marco tadi tuh memperhatikan Melisa. Namun, Melisa justru tidak peduli dengan Marco, malah menghampiri temannya Daniel untuk diajak ke sebuah gua. Yang ternyata di dalam gua ini sudah menunggu 5 orang pria yang siap memberi pelajaran pada Melisa secara bersama-sama. Dengan mata tertutup, dia pun cuma bisa duduk dan menikmati tanpa bisa melawan. Setelah pelajaran itu, Melisa merasa jijik sama dirinya sendiri, bre. Apalagi orang-orang di sekolah tuh sudah pada tahu kalau Melisa ini bisa dinikmati secara bersama-sama, bre. Ya, kalian pasti tahu lah ini burung apa gitu ya. Nah, ternyata hal ini tidak membuat Melisa kapok. Justru malah lebih semangat lagi, bre. Dia pun akhirnya bertemu seorang pria yang ia kenal dari situs online-nya. Namun, ternyata olahraga bersama pria ini tidak sesuai dari harapan Melisa. Ia pun kabur dan kembali lagi ke rumah, yang dimana ibunya sedang duduk di kasur dan membaca buku diarinya Melisa.
Ibunya pun tahu apa yang Melisa lakukan selama ini. Bukannya marah, ibunya justru sadar ini semua tuh bisa terjadi karena salah dirinya. Dirinya tidak peduli dengan Melisa dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Padahal keluarga adalah segalanya, bre. Waktu pun terus berlalu. Melisa menjadi lebih dewasa. Dia pun sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Daniel dan teman-temannya. Apalagi Melisa melihat Daniel dan temannya lagi berantem, mempeributkan masalah gadis mana lagi nih yang akan mereka ajak untuk belajar bersama. Waktu pun tiba bagi Marco untuk mengatakan cinta pada Melisa. Marco memberikan buku diary yang berisi sketsa wajah cantiknya Melisa. Akhirnya, Melisa menemukan sosok pria yang benar-benar mencintai secara tulus. Dan bukan hanya karena nafsu saja. Eits, tapi Daniel tidak menyerah begitu saja, bre. Dia pun mencoba merayu Melisa untuk datang ke rumahnya karena dia sedang mengadakan sebuah pesta. Melisa pun datang ke pesta itu, namun kali ini dirinya tahu apa yang harus dia lakukan. Bukannya menikmati pesta, Melisa malah menepi dan menyeburkan diri ke laut lepas. Dan film ini pun berakhir dengan Melisa dan ibunya berziarah ke makam neneknya yang baru meninggal. Mereka pun memulai hidup baru, lebih bahagia dan saling melengkapi sebagai ibu dan anak. Sekian dulu ya bre, alur cerita film Melisa yang dirilis tahun 2005. Perasaan cinta yang tulus dari Melisa malah disalahgunakan oleh Daniel dan teman-temannya dengan membuat Melisa sebagai objek seksual. Justru tidak diduga-duga Marco datang pada Melisa dengan memberikan cinta yang tulus. Ya elah, bisa aja lu Marco. Gitu aja ya bre dari gua. Semoga kalian suka nih sama review filmnya. Kalau suka ya subscribe lah bre. Gua Sandi, bye.